Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara awal penggunaan aplikasi Revit. Sebelumnya, apa sih itu BIM? Nah, Revit ini adalah termasuk salah satu software dalam BIM, yang dimana BIM ini adalah Building Information Modeling, atau disebut dengan metode atau proses kerja dalam industri industri konstruksi yang menggunakan model digital tiga dimensi berbasis data dan perencanaan, merancang, membangun serta mengelola bangunan atau infrastruktur. Dengan adanya BIM ini, para insinyur, arsitek, dan kontraktor dapat bekerja lebih efisien, lebih mudah, dan lebih akurat. Oke, Revit itu sendiri adalah software berbasis BIM yang digunakan untuk merancang bangunan tiga dimensi dan lengkap dengan data dan informasi seperti material, ukuran, volume, dan data teknis lainnya. Nah, di tampilan awal ini terdapat model, families, dan recent. Nah, model di sini adalah langkah awal untuk membuat desain. Yang pertama ada open. Open ini adalah kalau ketika kita sudah punya desain atau file desain kita sebelumnya, kita bisa klik open. Nah, kalau new ini adalah untuk membuat desain baru. Nah, kalau selanjutnya ada families. Families ini adalah biasa digunakan untuk membuat suatu komponen bangunan yang bisa diatur ukurannya seperti pintu, jendela, kolom, balok, furnitur, tangga, dan lain-lain. Nah, sama seperti model ada open dan new. Selanjutnya ada recent. Recent ini adalah hasil recovery dari uh, gambaran kita sebelumnya. Jadi di sini kita bisa membuka file-file yang pernah kita buka sebelumnya dengan menggunakan recent ini. Oke, selanjutnya kita membuat model awal di Revit, yaitu kita membuat new. Di sini sebenarnya ada banyak ya template file, bisa di browser juga. Kita bisa pilih mau template apa. Di sini saya menggunakan construction default. Oke. Oke. Nah, ini tampilan awal untuk menggambar. Di sini ada yang namanya application menu atau pure R. Nah, ini di bagian sini. Nah, ada terdapat new, open, save, save as, export, yang dimana ini sama seperti software-software lainnya seperti AutoCAD, SketchUp, Word, atau Excel. Itu fungsinya sama. Selanjutnya ada yang namanya Quick Access Toolbar. Yang dimaksud Quick Access Toolbar atau QA tersendiri ini adalah yang ada di bagian atas ini. Icon-iconnya ada icon open, save, undo, atau redo. Selanjutnya ada yang namanya ribbon toolbar. Nah, di bagian sini. Nah, ribbon toolbar ini adalah bagian utama. Contohnya seperti arsitektur, struktur, insert. Ini di bagian paling atas ini. Selanjutnya ada ribbon connectual tab.
posisinya dia ada di ini adalah tab khusus yang muncul saat ada objek tertentu. Selanjutnya ada ribbon panel dan ribbon tool. Nah, ribbon panel ini bagian di dalam tab yang mengelompokkan toolbar. Contohnya ada di build, terus circulation, sama di datum. Kalau untuk ribbon tool itu contohnya ada kolom, terus move, copy. Ini perintah dalam panel wall. Nih di sini. Nih kayak wall, terus ada door, ada kolom, kayak gitu. Selanjutnya ada option bar. Option bar ini terletak pada bagian bawah ribbon baris, yaitu adalah pengaturan tambahan sesuai tool yang akan diaktifkan. Lanjut ada yang namanya tipe selection on properties. Bentar ini. Oke, selanjutnya di sini ada tipe selection. Nah, tipe selection ini adalah berfungsi untuk drop down untuk memilih tipe objek. Contohnya seperti dinding, mau yang ketebalan 150 mili, terus atau mau 200 mili atau ukuran lainnya. Selanjutnya ada properties palette. Nah, properties palette ini adalah panel untuk mengatur parameter objek. Selanjutnya ada project browser ini adalah panel yang menampilkan struktur project seperti floor plan, elevation, section. Nah, itu seperti yang ini. Kalau properties bisa pilihannya ini, contohnya ada pemilihan material, level, dimensi. Kalau project browser itu pilihannya ada, contohnya elevation, section, atau 3D view. Nah, langsung saja kita cara pembuatan desain yang kita mau buat. Oke, sebelumnya kita menghilangkan si mode elevation ini dengan cara klik command, ketik VC. Oke, klik VV. Nah, di sini kita pilih annotate kategori, kita cari yang elevasi. Mana elevasi? A, B, C, D. Nah, ini. Kita matiin centangnya, apply, oke. Nah, ini udah hilang. Oke, sebelum kita buat model denah sederhana, kita pilih ukurannya dulu ya. Kita komen unit. Kita ubah unitnya terlebih dahulu dengan cara UN. Kita komen UN units. Nah, oke, kita bisa sebelumnya kita ganti menjadi
sentimeter, karena di sini saya akan menggunakan sentimeter. Oke, kita oke aja. Nah, kita bisa langsung buat grid. Nah, ini grid, kita buat garis. Oh, bentar. Nah, ini bisa kita copy. Saya mau copy. Ke samping 300, karena ini cm, kalau di meterin jadi 3 meter. Terus 30, maaf, ke garisnya kayaknya kependekan, kita buat garis ulang. Oke, di situ saya copy ke bawah 300, 400, terus 300 lagi. Oke. Situ saya mau buat garis lagi. Situ saya mau copy ke kanan 3 meter lagi, ke kiri 2,5, 250 cm, terus 3 meter. Oke. Oke, karena kepanjangan kita geser. Aduh, kok nggak kegeser? Kok nggak kegeser, guys? Astaga, gimana sih? Oke, karena ini kelebaran, kita geser dulu. Aduh, salah. Kita geser. Oke, kalau udah, selanjutnya kita buat dinding. Oke, selanjutnya kita buat dinding ke kita pilih yang wall arsitektur. Di sini kita bisa pilih ukurannya. Oke, mungkin cukup sekian, karena ini salah menggunakan template ya, bukan salah sih, emang nggak ada tadi, Anda bisa lihat kan. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pusing.